Jadi ayahnya Nabi Khidir, ceraikan istrimu wahai Nabi Khidir. Diceraikan Nabi Khidir. Tapi istrinya sudah kuat mental, sudah asyik dengan Allah Ta'ala. Mau diceraikan, mau jadi janda kan, nggak jadi janda kan, sama aja sudah. Sama aja. Kalau perempuan ya, yang terkenal itu di Mesir ya, namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini seorang perempuan yang ahli ibadah. Banyak laki-laki yang ingin melamar, tapi beliau nggak selera, nggak mau beliau. Dalam kondisi, apakah beliau itu masih gadis atau janda? Yang seingat kami itu beliau pernah menikah, meninggal suami, selesai. Habis itu banyak yang melamar, tapi beliau nggak mau. Aku asyik dengan Allah Ta'ala, sudah asyik dengan Allah Ta'ala. Sampai sekarang tuh ada beberapa janda, ya perempuan-perempuan yang janda maksud saya. Mereka tuh disuruh nikah nggak mau katanya. Aku asyik dengan Allah Ta'ala sudah. Kalau punya suami itu susah, udah bisa kemana-mana kita. Kalau sudah jadi janda ini enak. Ada yang ngelamar nggak mau katanya. Asyik dengan Allah Ta'ala. Kerjaannya dia apa? Sholat, pegang Quran, tasbih, ikut pengajian sana, ikut pengajian sini. Ada yang ngelamar ada, tapi nggak mau dia, enggak katanya. Senang sendiri, saya senang asyik dengan anak, dengan cucu. Ada juga perempuan begitu, asyik dengan ibadah katanya. Masya Allah tuh perempuan. Nah kita lanjutkan. Setelah Nabi Khidir bercerai dengan istrinya atas perintah bapaknya, maka bapaknya Nabi Khidir ini pun menikahkan lagi Nabi Khidir dengan seorang janda. Janda yang punya anak. Nah jadi janda. Nah, ini. Karena mungkin raja ini mungkin khawatir jangan-jangan istrinya Nabi Khidir ini yang kemarin tuh mandul. Setahun sudah gak punya anak. Mandul mungkin ini nih. Ceraikan aja, suruh nikah lagi dengan janda. Kalau janda kan sudah pasti tuh. Ya, apalagi bisi anak pasti sudah itu beranakan. Nah, jadi setelah menikah Nabi Khidir juga bilang dengan istrinya yang janda ini, seperti yang di awal tadi. Katanya aku ini tidak ada hasrat dengan perempuan. Nikah ini sebenarnya terpaksa aja, Abah pang menyuruh jadi raja. Cuman bukan karena agak lain, bukan. Tapi karena aku asyik dengan Allah Ta'ala. Kalau engkau mau, kata Nabi Khidir, engkau boleh pilih. Diceraikan baik-baik, tapi tolong jaga rahasia ini. Atau ikut bersamaku beribadah. Dan itu pun sang istri ini ikut dengan Nabi Khidir. Ya dah, aku ikut engkau aja Nabi Khidir. Walaupun tidak tidur bersama, tapi kita ibadah bersama. Nah, akhirnya istri yang kedua yang janda ini pun ikut dengan Nabi Khidir beribadah selama 1 tahun. Setahun nih. Setelah setahun itu, ayahnya si Nabi Khidir manggil lagi. Dipanggil lagi. Dipanggil. Lalu ditanya, kenapa ini menikah setahun gak beranak-anak? Siapa yang salah ini? Khidir kan, Nabi Khidir kan bininya ini. Kalau yang pertama mungkin ya istrinya. Kalau yang kedua ini masa sudah janda bisi anak gak juga bisi anak nih dari Nabi Khidir. Ibarat kata tuh seperti itu tuh. Karena kan Nabi Khidir sudah berbilang nih sama istrinya nih yang kedua. Yang istri pertama juga bilang, ingatlah ini rahasia, jangan sampai tahu orang lain termasuk Abah bahwa kita ini menikah saja tapi tidak ada hubungan karena aku asyik dengan Allah Ta'ala. Rahasia ini tolong dijaga. Aku asyik dengan Allah Ta'ala. Nah, kemudian dipanggil. Ya, panggil. Nah, kenapa sudah setahun nih kan ada bisi anak? Nah, tapi istri yang kedua ini mengaku, wahai mertua, bahasa kita, wahai ayah mertua,
Sesungguhnya bahasa kitanya bisa aja bisi anak. Cuman disayangkan anakmu itu, yakni Nabi Khidir, tidak ada hasrat denganku. Tidak ada hasrat denganku. Gitu ya. Tidak ada hasrat. Jadi aku ini ibarat kata ya sebagai pelengkap saja. Tapi nggak ada hubungan suami istri. Mendengar jawaban itu marah sang raja ini. Marah sang raja, mendengar sang raja marah, abahnya ini marah, Nabi Khidir pun lari. Lari. Cari, kata raja, tangkap Khidir. Ini sudah dibinikan, ada hakun lawan binian. Cari, Nabi Khidir pun melarikan diri. Kapan Nabi Khidir melarikan diri? Setelah menceraikan istrinya. Jadi ketika terbongkar, kan maka sudah berjanji kemarin, jangan sampai orang tahu, termasuk abah. Tapi istrinya ini membocorkan rahasia, karena Nabi Khidir asik dengan Allah Ta'ala, dia tidak ada hasrat dengan istrinya. Marah abahnya. Nabi Khidir pun juga bilang, kenapa dipadahi abah tadi? Ceraikan saja. Lalu Nabi Khidir pun lari. Diceraikan baik-baik. Ya sudah, kita sampai di sini aja. Kata Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir pun pergi ya. Nah, dalam riwayat yang lain ya, ini ada cerita yang lain. Perempuan atau istrinya Nabi Khidir yang kedua ini kan jahat, tidak bisa menyimpan rahasia nih. Tidak bisa menyimpan rahasia dalam cerita ini tapi pendapat Khil ya, pendapat yang Allah alam benar atau tidaknya. Tapi kayaknya nggak mungkin lah. Nah, cuman ada nih pendapat. Jadi ketika istrinya itu membuka rahasia tadi, berarti berkhianat nih. Maka Nabi Khidir pun membunuh istrinya. Dan Nabi Khidir pun pergi dari kerajaan tadi, disuruh oleh raja. Ya, raja menyuruh ajudannya untuk mencari Nabi Khidir, tapi Nabi Khidir tidak bisa didapat. Berapa menit lagi? Masih ada ya. Nah, dari versi yang lain ya, istri yang kedua ini diceraikan oleh Nabi Khidir dengan baik-baik. Lalu Nabi Khidir pun pergi ya. Nabi Khidir pun berpesan sama istrinya ini bahwa Nabi Khidir akan pergi dari kerajaan dan tolong simpan rahasia itu. Nah, kemudian istrinya itu, mantan istrinya, dia mengatakan menikah lagi. Maksudnya beribadah di tempat lain ya, beribadah di tempat lain. Kemudian ada seorang laki-laki
datang ke perempuan itu. Lalu dia, si laki-laki ini mengucapkan bismillah. Lalu si perempuan ini mengatakan, dari mana engkau tahu itu bismillah? Katanya, aku sahabatnya Khaidir. Sahabatnya Khaidir. Oh, sahabatnya Khaidir, iya. Maka akhirnya si perempuan itu pun, yakni mantan istrinya Nabi Khaidir, menikah dengan laki-laki itu. Dan akhirnya si perempuan itu pun dikatakan menjadi tukang sisir di kerajaannya Fir'aun. Tukang sisir di kerajaan Fir'aun. Apakah ini perempuan itu Siti Masitah? Wallahu alam ya. Siti Masitah, wallahu alam. Nah, ini juga dikisahkan apakah ini istri pertama atau istri kedua, Allah alam. Intinya di sini mantan istrinya. Mungkin diperkirakan ini istri yang pertama tadi. Kalau istri yang kedua kan berkhianat nih. Kalau istri pertama yang masih gadis tadi tetap beribadah. Nah, setelah pergi Nabi Khaidir, ada seorang laki-laki bertemu dengan si istrinya ini, mantan istrinya. Apakah yang pertama atau yang kedua, wallahu a'lam. Sini tidak diceritakan. Lalu si laki-laki ini membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kata mantan istrinya Nabi Khidir, dari mana kau tahu baca bismillah itu? Dari mana bismillah itu? Kata laki-laki itu, aku adalah temannya Nabi Khidir. Besti kata zaman sekarang. Jadi aku ini belajar agama dengan Nabi Khidir. Maka mendengar Nabi Khidir, istrinya itu pun rindu dengan Nabi Khidir, tapi sudah cerai. Dan laki-laki itu pun yang temannya Nabi Khidir menikah dengan mantan istrinya Nabi Khidir ini. Dan akhirnya si perempuan itu pun bekerja di kerajaan Fir'aun, mantan istrinya Khidir yang menikah dengan sahabatnya Khidir. Menikah menjadi tukang sisir. Ya bahasa kitanya apa ya? Kecantikan, itu? Artis make up, istilahnya apalah istilahnya itu. Tukang kecantikannya di kerajaan Fir'aun. Jadi tukang sisir. Ini yang dikatakan, nanti kita sebutkan ceritanya ya, menjadi Siti Masitah. Ini versi yang di sini ya. Insyaallah lah nanti kita sambung lagi. Ini waktunya sempit, saya tidak bisa panjang lebar. Insyaallah nanti kita sambung. Kalau menurut inilah yang nanti menjadi Siti Masitah di zamannya Fir'aun, yang digoreng hidup-hidup anak dan keluarganya. Insyaallah nanti kita cerita lagi. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.